Baik, selamat datang teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian atau periode tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan 27 Agustus 2021. Saya akan membahas analisa saham harian. Yang saya bahas ada dua bagian ya. Jadi ini yang bagian pertama saya bahas 8 saham. Kemudian nanti di bagian kedua saya juga bahas 8 saham ya. Saya lanjutkan nanti, linknya ada di video deskripsi di bawah ini ya. Untuk yang bagian kedua, ini yang bagian pertama saya bahas 8 saham. Jadi waktu saya bahas sekarang waktunya 12.43 ya, 12.43 waktu Indonesia bagian barat ya. Jadi masih sesi satu break. Saya bahas langsung INKP ya. Di sini kita lihat INKP sudah saya bahas beberapa hari yang lalu ya di analisa saham harian. Jadi intinya di sini dia selama bertahan di atas 6.700 sebenarnya masih cukup potensial ya, seperti itu ya. Tapi untuk buy-nya saya terus terang aja ini masih downtrend trennya ya. Walaupun terakhir ini dia rebound ya minggu ini ya. Tapi secara keseluruhan downtrendnya masih cukup kuat ya. Jadi kalau buy menurut saya sih jangan terlalu buru-buru ya. Saya sudah sebutkan sebelumnya, paling awal banget kalau mau curi start ya, buy-nya di 7475. Kalau sudah punya, pasang aja stop lossnya di 6.700 dan maksimum di 6.200 ya. Itu sudah punya INKP. Kalau dia naik ke atas 7475, kita tunggu. Kalau dia naik lagi ke atas 8.075, kita tambah lagi. Naik lagi ke atas 8425, tambah lagi. Target pertamanya adalah sekitar area 9.000-an ya. Ini adalah Fibonacci retracement 61,8% ya. Jadi kalau dia naik lagi ke atas 9.000, boleh tambah lagi. Target price berikutnya kurang lebih sekitar 10.000-an ya. 10.250-an ya. Yang di Fibonacci retracement 50% nya. Belinya bertahap aja ya, jangan terlalu banyak karena ini terus terang aja trennya masih cenderung downtrend ya. Jadi walaupun satu minggu ini dia rebound ya, tapi masih belum yakin ya, seperti itu ya. Jadi belinya bertahap aja. Kalau mau amannya tunggu naik ke atas 7475 ya, lebih baik ya. Paling cepat banget gitu ya. Karena menurut Fibonacci retracement ini kan saya sudah gambarkan dari swing low di sini dan swing high di sini ya. Dia masih di bawahnya Fibonacci retracement 61,8%. Jadi sebenarnya resikonya masih cukup tinggi ya. Belinya bertahap aja, jangan terlalu buru-buru ya, karena dia kalau naik dia naiknya lama ya, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya. Jadi kadang-kadang sudah naik tinggi dia pun kasih kesempatan untuk buyback di sini ya, atau buy ya yang belum ya. Kalau yang sudah jual ya ada kesempatan buy lagi ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu buru-buru, santai aja, belinya bertahap aja ya, seperti itu ya. Ini untuk INKP. Berikutnya untuk analisa saham harian untuk BGTG ya. BGTG 2 hari koreksi Pak Sunar. Nah hari ini mulai rebound lagi. Apakah lanjut lagi ke atas? Ini garis-garisnya untuk BGTG sudah saya berikan ya. Jadi memang pasang trailing stopnya atau stop lossnya di 285 dan 264. Kalau misalnya sudah kena jual ya, nanti kalau mau buy lagi ya, tunggu kalau naik ke atas 285 buy. Naik lagi ke atas 300 tambah lagi dan seterusnya. Belinya bertahap aja, dia cenderungan masih testing ini ya 340 ya untuk BGTG ya. Karena ini masih proses untuk right issue ya. BGG kan dia akan mengadakan right issue. Jadi silakan cek rasionya. Untuk pump date-nya saya nggak ingat ya. Cek sendiri ya beritanya ya kapan ya. Rasionya dan harga pelaksananya saya belum tahu. Mungkin sudah keluar, mungkin saja belum ya. Jadi yang mau buy weakness tetap tunggu aja di area 230 ya. Artinya kalau dia koreksi di bawah 230, kalau dia berhasil rebound ke atas 230 persen buy ya, seperti itu ya. Atau tunggu setelah proses right issue-nya selesai ya, terserah ya. Atau kalau mau buy sekarang boleh nggak Mas Suntar? Boleh aja, asal pasang stop loss-nya di 24 dan 246. Itu kalau buy sekarang. Tapi buy-nya jangan terlalu banyak ya. Naik ke atas 285 tambah lagi, naik ke atas 300 tambah lagi dan seterusnya. Target price tekannya adalah 340-an ya. Ini di swing high di sini 344 ya, tapi saya menggunakan garis-garis yang sudah saya berikan 340 ya. Jadi naik ke atas 340 tambah lagi, naik lagi ke atas 360 tambah lagi dan seterusnya. Target price berikutnya di 386. 386 itu dari mana Pak Sunar? Ini adalah target Fibonacci extension 161,8% ya. Jadi saya tarik dari garis sebelumnya yang di sini ya. Dari swing low di sini dan swing high-nya. Ini target Fibonacci extension 127,2% sudah tercapai ya. Tapi dia koreksi ya. Nah hari ini dalam beberapa minggu depan ya, 1-2 minggu depan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 344 lagi ya. Dengan target price berikutnya kurang lebih sekitar area Fibonacci retrace extension ya 161,8% sekitar 386 ya, 380 lah ya, seperti itu ya. Itu untuk BGTG kurang lebih cukup ya, belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Berikutnya untuk BEBS Berkah Beton Sadaya ya. Jadi saya sudah bahas juga kemarin ya di analisa saham harian.
Ini target price-nya sudah kena juga ya. Jadi yang ngikutin naik ke atas 1000 tambah lagi, naik ke atas 1050 tambah lagi. Nah ternyata kok sisi satu break Pak Sunar dia tutup di bawahnya 1050 ya, pasang aja daily stopnya ya seperti itu ya. Eh, dan jangan lupa pasang daily stopnya, stop lossnya maksimum di 945 lah ya, ini garis-garisnya ya. Yang sudah punya ya. Kemudian yang belum punya buy on weakness tetap tunggu di area 685 sampai dengan 730 ya. Saya nggak tahu ini ada aksi korporasi, right issue atau lain-lainnya, saya nggak cek beritanya ya, silahkan dicek sendiri. Kalau buy on weakness ya kurang lebih sekitar area 685 sampai dengan 730. Jadi kalau dia koreksi di bawahnya 730, tunggu kalau dia rebound ke atas 730 baru sampai. Kalau belum ya berarti belum. Kalau dia turun lagi sampai di bawahnya 515 ya kita tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 515 baru sampai. Kemudian naik lagi ke atas 565 tambah lagi, naik lagi ke atas 590 tambah lagi dan seterusnya ya. Uptrendnya memang masih cukup bagus. Nah Pak Suntar apakah bisa naik lagi ya? Naik lagi bisa ya, tapi kalau yang nggak berani ambil resiko buy high sell higher, lebih baik jangan ya. Nanti daripada nyangkut nyalahkan Pak Suntar ya. Ini terus terang aja resikonya tinggi karena dia sudah naik tinggi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 hari berturut-turut ya. Lumayan rally ya dia ya. Jadi bisa aja resiko kena Yuma. Kalau kena, ini nggak tahu sudah masuk Yuma belum ya. Mungkin aja sudah ya, nanti dicek lagi ya. Kalau kena suspend ya, nanti bisa saja setelah suspend dia turun dalam ARB berhari-hari ya. Kita nggak akan pernah tahu ya. Jadi hati-hati aja. Resikonya harap dipahami ya seperti itu ya. Karena sebelumnya dia sempat naik tinggi arah-arah, kemudian nggak lama lagi tiap turun-turun koreksi ya. Kemudian sideways turunnya banyak ya, dalam lama ini ya, berbulan-bulan ya. Jadi kemudian dia berhasil rebound lagi, turun lagi, naik cuma sebentar, turun lagi ya. Di sini dia sudah berhasil breakout ke atas ini ya, swing high sebelumnya di sini ya. Jadi belinya bertahap aja, yang berani buy high sell higher ya, khusus yang berani buy high sell higher, mau buy sekarang boleh, asalkan pasang stop lossnya 1000 dan 945. Kalau nggak berani jangan ya, daripada nanti nyangkut ya. Naik ke atas, ini kan sekarang 1050 dekat ya, jadi berikutnya aja ikutnya. Jadi kalau buy sekarang, nanti tambah lagi kalau dia berhasil naik ke atas 1100 tambah lagi, naik ke atas 1150 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah 1200. Pasang saja automatic order buy ya untuk PEPS ya. Seperti itu ya. Yang penting fokus di garis-garis merah yang sudah saya berikan ya. Itu untuk BEBS. Kurang lebih cukup ya untuk analisa saham hari ini. Berikutnya Tekim ya. Tekim kurang lebih sama ya. Masih satu grup dengan INKP ya. Jadi kalau beli saran saya sih salah satu aja ya. Entah itu pilih INKP atau Tekim ya. Jadi jangan dua-duanya. Kenapa? Untuk menghindari kalau satu jatuh ya. Satunya bisa ikut terseret ya kalau masih satu grup ya. Jadi pilih salah satu aja. Ini masih sama ya, masih strong downtrend walaupun dalam minggu ini dia sudah mulai rebound ya. Jadi saran saya lebih baik sih paling cepat banget ya. Tunggu kalau dia naik ke atas 8025 buy-nya ya. Seperti itu ya. Karena dia 7075 dia naik kemudian gagal banget ya, turun lagi ya. Kalaupun mau spekulasi buy sekarang ya boleh-boleh aja asalkan pasang stop lossnya di 6650 dan 6325 ya seperti itu ya. Belinya bertahap aja, naik ke atas 8025 buy atau tambah lagi ya, kalau mau tambah lagi naik lagi ke atas 8775 tambah lagi ya. Fibonacci retracement 1,8% di area 8900-an ya. Jadi kalau naik ke atas 8775 buy, naik lagi ke atas 9475 tambah lagi ya. Target price berikutnya adalah sekitar 10.025 dan 11.500 ya, itu Tekim ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif ya. Kenapa? Dia kalau downtrend memang lama, berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan. Tapi kalau dia sudah mulai naik, dia naiknya juga berhari-hari, berminggu-minggu dan berbulan-bulan ya, seperti itu ya. Jadi jangan terlalu agresif, belinya bertahap aja. Kurang lebih cukup ya untuk Tekim ya. Berikutnya untuk LPPF ya. Jadi LPPF ya. Di sini LPPF dia akan berusaha untuk breakout ya. Ini swing high sebelumnya di 2470. Dengan di hari ini hanya di 2470 tapi belum berhasil breakout ke atasnya ya. Ini adalah garis-garis yang sudah saya berikan. Yang sudah punya tinggal jagain aja trailing stopnya atau stop lossnya di 2400 dan 2320. Maksimum ya stop lossnya di 2200. Karena kalau dia turun di banyak 2200, dia kecenderungan akan turun testing support berikutnya di sekitar area 2000-an ya. Jadi yang mau buy on weakness, saran saya masih tetap sama ya, tunggu di area 2000-an. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 2000, tunggu kalau dia berhasil rebound atau mantul ke atas 2000 buy.
naik lagi ke atas 2100, tambah lagi, naik lagi ke atas 2200, tambah lagi, dan seterusnya. Uptrendnya memang masih cukup bagus. Ini memang prediksi saya sebelumnya ya, bentuknya seperti mangkok ya, atau rounding bottom. Ternyata dia masih sideways, keluar dikit ya. Tapi ini secara keseluruhan dia masih berusaha untuk breakout ke atas 2750. Jadi yang mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya, asalkan pasang stop lossnya di 2400 dan 2320. Maksimum pasangnya di 2200. Tapi belinya jangan terlalu banyak ya. Nanti kalau dia naik lagi ke atas 2500, tambah lagi, tengah-tengahnya antara 2500 dan 2700 ya. Kalau mau tambah lagi ya, tambah aja di area sekitar 2600 ya. Jadi kalau naik ke atas 2600, tambah lagi, ini pas di area ini ya. Fibonacci, sebentar saya lihat ke dulu ya. Ini sebelumnya saya tarik Fibonacci retracement dari swing high di sini dan swing low yang di bawah banget ini ya. Jadi saya belum tarik di garis uptrendnya karena ini sebelumnya masih saya belum ganti ya. Jadi dia akan berusaha untuk testing dari Fibonacci retracement 1,8%, kurang lebih 2600 ya. Kalau naik ke atas 2600 tambah lagi, naik lagi ke atas 2700 tambah lagi, atau 2750 ya, terserah yang mana. Kalau naik ke atas 2850 boleh tambah lagi. Target price berikutnya adalah 3050 kurang lebih ya, sampai dengan 3400. Itu untuk LPPF. Uptrendnya masih cukup bagus. Baiknya bertahap aja ya, jangan terlalu agresif ya. Karena volumenya masih cenderung lesu ya, walaupun hari ini sudah naik di atas rata-rata 5 harinya ya. Tapi menurut saya sih belinya bertahap aja. Baik sekarang boleh pasang stop lossnya 2400 dan 2320. Kalau naik ke atas 2500 tambah lagi, naik lagi ke atas 2600 tambah lagi, dan seterusnya ya. Itu kurang lebih untuk LPPF. Berikutnya untuk PG ya. Jadi Panca Global Capital ya. Ini memang naik-naik terus ya. Sebenarnya sih bukan rekomendasi untuk buy ya, bukan analisa saham untuk buy. Saya cuma informasikan aja, misalnya kalau sudah punya ya, pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 1345. Kalau yang belum punya, saran saya sih jangan beli dulu. Kenapa? Karena ini masih terus naik ya. Ini sebelah kirinya nggak ada cat sama sekali ya, dan cenderungan tidak liquid sama sekali. Ini volumenya naik tinggi ya. Jadi jangan salah paham, semua saham yang dibahas di analisa saham harian Pak Sunar bukan berarti buy, enggak ya. Ini saya hanya info aja untuk yang sudah punya, jangan lupa pasang trailing stopnya. Nah, trailing stopnya atau stop lossnya di 1345 ya, seperti itu ya. Atau kalau kita perhatikan di low-nya hari ini kan di 1400 ya. Jadi kalau turun banyak 1400, jual dulu sebagian, turun di banyak 1345 ya, jual dulu semuanya ya, seperti itu ya. Jadi dia resiko turun ke bawah memang ya. Jangan terlalu agresif, kurang lebih gitu aja ya. Ini tiba-tiba nggak liquid ya, volumenya memang nggak liquid ya. Jadi jangan memaksakan diri lah, seperti itu ya. Kalau kita perhatikan ya, hari ini dia naiknya kurang lebih sama lah dengan hari-hari sebelumnya ya, 9,66%-an ya, kurang lebih seperti itu ya. Jadi menurut saya sih jangan terlalu agresif ya, santai-santai aja. Ini dia juga masih di papan development ya, jadi bukan di papan utama ya. Jadi saya nggak tahu kenapa naik terus, apakah ada aksi korporasi atau gimana, saya nggak baca beritanya ya. Tapi saran saya sih kalau mau buy jangan dulu ya. Ini nggak tahu, saya sebelah kiri nggak ada track recordnya sama sekali ya. Jadi saya mau kasih acuan beli ya, buy on weakness ya juga nggak mungkin ya. Jadi skip dulu, yang mau buy lebih baik pilih saham yang lainnya ya. Yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stopnya, stop lossnya di 1400 dan 1345. Berikutnya untuk kota. Kota ya sudah saya pernah bahas ya. Memang ini naiknya pelan ya, perlahan-lahan seperti anak tangga ya. Naik kemudian sideways, naik sideways, ini naik lagi sideways ya. Jadi dalam 1-2 minggu ke depan dia akan berusaha untuk breakout ke atas 222 ya. Jadi yang sudah punya pasang aja trailing stopnya atau stop lossnya di 194 dan 173. Intinya selama di atas 173 dia masih cukup bagus ya untuk kota. Kalau yang mau buy on weakness tetap di area 148 sampai 133. Artinya kalau dia turun di bawah 148, kita tunggu kalau dia berhasil naik atau rebound ke atas 148 baru sampai. Kalau dia belum berhasil naik ke atas 148, lebih baik sih jangan buy dulu untuk kota ya. Tunggu aja, naik lagi ke atas 173, tambah lagi dan seterusnya. Kemudian buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang stop lossnya di 194 dan 173. Kalau dia naik ke atas 222, tambah lagi, naik lagi ke atas 264, tambah lagi ya. Naik lagi ke atas 300, tambah lagi. Target berikutnya adalah 390-an sampai 420-an ya. Itu untuk kota. Dia memang kalau naik dia perlahan-lahan ya. Memang sebelumnya pernah naik cepat tapi dia turun, mudah-mudahan dia naiknya perlahan-lahan ya. Seperti itu ya. Ini juga naiknya perlahan-lahan. Bisa saja sampai naik tinggi sampai ke area 550 bisa aja ya. Seperti itu ya.
Jadi saya nggak tahu apakah ada aksi korporasi, right issue, penerbitan saham baru, atau HMETT, atau ada aksi penerbitan obligasi ya, atau penerbitan warrant dan lain-lain. Saya nggak tahu, silahkan cek sendiri beritanya ya. Atau ada akuisisi atau lain-lainnya ya. Jadi memang dia naiknya perlahan, cenderung sideways ya. Jadi jangan terlalu agresif, nyantai aja kok yang ini ya. Oke, berikutnya untuk SMDR. Jadi SMDR dia uptrendnya masih cukup bagus. Yang sudah punya pasang aja dari stopnya atau stop lossnya di 640 dan 600 ya di sini ya. Swing low yang di sini 600. Jadi pasang di 640 dan 600. Yang belum punya mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh ya. Pasang aja stop lossnya di 640 dan 600. Yang buy sekarang ya. Nanti kalau dia berhasil naik lagi ke atas 690 ya. Bentar, ini kan hanya hari ini kan 710, jadi pakai 710 aja ya. Naik ke atas 710 tambah lagi, naik lagi ke atas 750 tambah lagi. Kalau dia berhasil naik ke atas 800 boleh tambah lagi ya. Dia akan berusaha untuk breakout ke atas 830 dengan target price terdekatnya kurang lebih sekitar area 900 ya. Itu untuk SMDR ya. Jadi memang kalau kita lihat dari pergerakannya naik tinggi kemudian sideways, naik lagi itu cenderung sideways turun, naik lagi ya, sideways, naik lagi turun, sideways turun ya. Ini sudah berusaha untuk naik ya. Kalau dia bisa naik lagi, dia kemungkinan bisa higher high ya. Karena sebelumnya dia kalau breakout dia bisa higher high di sini ya. Ini kan mulai dari awal sini ya. High 1 2 3 naik lagi kan. High-nya naik lagi, high-nya naik lagi, higher high. Di sini higher high juga ya. Jadi kalau dia breakout lagi ya, kemungkinan besar dia higher high sampai targetnya sekitar ya 900-an lah kurang lebih ya. Mudah-mudahan tercapai, belinya bertahap aja untuk SMDR ya. Ya bagi yang berminat ya. Kemudian kurang lebih cukup aja ya. Ini 8 saham saya sudah bahas ya untuk hari ini dan besok. Ini bagian pertama, jangan lupa lihat yang bagian kedua ya. Nanti linknya ada di video deskripsi di bawah ini. Kurang lebih cukup. Sekian seperti biasanya doa saya. Salam sehat, damai, dan sejahtera selalu ya. Terima kasih.